Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengaplikasikan model pembelajaran menggunakan supervised learning dan menggunakan algoritma decision tree. Untuk anggota pada kelompok kami kali ini yaitu yang pertama ada Hafid Adiatma Ramadan dan yang kedua yaitu ada Muhammad Naufid Ramadhani. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kami akan mulai menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang akan diawali oleh Hafid Adiatma Ramadan. Pada Hafid Adiatma Ramadan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Novit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Novit akan menjelaskan tentang pekerjaan kami. Nah, pada tugas kami ini kita mengambil dataset tentang ramalan cuaca yang berisi 1001 data. Di dalam dataset ini akan menampilkan temperatur, terus humidity, wind speed, terus rain description. Pada step pertama, kita memasukkan dataset terlebih dahulu. Ini yang HN ini bebas aja sih sebenarnya. HN karena Hafid dan Novit gitu aja. Terus pada step 2, kita mengcoding dengan head dalam kurung HN. Nah, head ini gunanya untuk membaca 6 baris pertama pada tabel dataset. Pada step 3, kita menggunakan STR. Kegunaan STR adalah untuk melihat struktur dari isian data yang ada pada tabel dataset. Nah, kita bisa lihat dari outputnya ada tabel temperatur, humidity, wind speed, dan lain-lain. Selanjutnya pada step 4, kita menghapus data yang NA. Nah, berhubung data kami ini tidak ada data NA, jadi di sini tidak keluar outputnya. Selanjutnya pada step 5 kami menggunakan memanggil library dplyr. Kenapa dplyr? Karena RStudio tidak menerima struktur data CHR. Nah, di sini kita harus mengcoding tipe data karakter kita ubah menjadi faktor. Dan yang tipe datanya karakter itu terdapat pada di bagian description. Nah, di sini kan CHR. Selanjutnya ya kita sudah coding menjadi menggunakan library dplyr tadi dan codingannya ini, maka tipe data CHR akan berubah seperti ini. Pada step selanjutnya, step 6, yang sebelumnya kita sudah melakukan data preprocessing. Di step kali ini kita melakukan processing data menggunakan decision tree. Nah, di step ini kita memisahkan menjadi 2 bagian. Ini kenapa namanya Hanof? Karena Hafid dan Novit. Ini 2 karena kita membuat 2 bagian. Ini 0,8 dan 0,2 ini. 0,8 itu untuk train data atau data training, dan yang 0,2 itu untuk tes data. Mungkin saya kembalikan ke Mas David untuk menjelaskan step-step yang selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Hafid. Untuk pada step ke-7 ini kita menggunakan library party.
mengapa kita menggunakan library party? Dikarenakan untuk menggunakan discussion tree atau pohon keputusan itu harus menggunakan library party. Nah, itu pada hasil codingan kali ini kita mengcoding yaitu untuk prediction, yaitu ada rain temperature, humidity, wind speed, wind bearing degree, visibility, pressure, dan description. Nah, selanjutnya masuk ke bagian description tree-nya, yaitu tree yaitu predictor data sama dengan train data. Nah, selanjutnya untuk plot tree-nya yaitu kita mendapatkan hasil output yaitu model bentuk description tree-nya. Setelah kita mendapatkan hasil description tree-nya, kita melakukan prediksi terhadap data latih, yaitu dengan menggunakan table predict tree train data description. Nah, hasil dari codingan tersebut kita akan mendapatkan yaitu call, normal, dan warm. Setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita melakukan prediksi terhadap data prediksi, yaitu dengan mengcoding test predict. Itu bisa itu bebas, itu predict tree, new data, test data, table, test spread, test data description. Selanjutnya test spread-nya kita dapat yaitu call, normal, dan warm. Berikut hasil kerja kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi algoritma yang kami gunakan pada tugas kali ini adalah decision tree. Nah, algoritma decision tree termasuk dalam supervised learning. Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur yang berbentuk seperti pohon. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Struktur flowchart mencakup node internal yang mewakili tes atau atribut pada setiap tahap. Setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke akar mewakili aturan untuk klasifikasi. Decision tree merupakan salah satu bentuk algoritma pembelajaran terbaik berdasarkan berbagai metode pembelajaran. Mungkin yang kelebihan dan kekurangan bisa dijelaskan oleh teman saya. Monggo Mas Novit. Baik, untuk kelebihan decision tree yaitu yang pertama mudah disiapkan, yang kedua mudah dibaca dan ditafsirkan, dan yang ketiga yaitu lebih sedikit membersih data yang diperlukan. Selanjutnya untuk kekurangan decision tree yaitu ada dua. Yang pertama sifat tidak stabil, yang kedua kurang efektif dalam memprediksi hasil variabel kontinu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafid kembali. Selanjutnya slide-nya sudah habis Mas Novit. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya dan Mas Novit sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.